Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika ayah Momoshiki muncul secara tiba-tiba dan langsung menyerang Obito. Ia mencekik leher Obito dengan sangat kuat sambil berkata dengan suara dingin, "Berikan matamu. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu di dalam dimensi Kamui." Ayah Momoshiki ingin mengambil mata Kamui milik Obito agar bisa mengakses buah cakra yang telah disembunyikan di dalam dimensi itu. Namun, sebelum ia berhasil mengambil mata tersebut, Boruto datang dari arah belakang dan menghantam punggung ayah Momoshiki dengan teknik Rayon Jin Raisen. Serangan itu membuat ayah Momoshiki terdorong ke depan dan melirik tajam ke belakang karena kaget. Momen itu dimanfaatkan oleh Obito. Dengan cepat, ia melepaskan diri dari cekikan menggunakan dorongan Budodama, lalu mengayunkan tongkat Nonoboko ke arah ayah Momoshiki hingga kedua tangannya terputus. Ayah Momoshiki menatap kedua tangannya yang terputus dengan wajah terkejut. Belum sempat bereaksi, Boruto menyerap kekuatan cakra yang ada di tangan musuhnya itu. Tangan kanan Boruto pun menyala dikelilingi kobaran cakra besar. Boruto berkata dengan serius, "Aku tidak akan membiarkanmu kabur kali ini." Ia langsung menyerang kembali ayah Momoshiki dengan kekuatan besar yang telah ia bentuk menjadi rasengan Budodama di kedua tangannya. Dengan cepat, Boruto menghantamkan serangan itu, namun ayah Momoshiki mengecilkan tubuhnya tepat sebelum terkena, membuat serangan itu meleset. Ia muncul kembali di kejauhan, masih berada di lokasi yang sama, hanya saja cukup jauh dari jangkauan Boruto. Ayah Momoshiki terlihat tiba di dekat hutan. Ia menunduk, memandangi kedua tangannya yang baru saja terputus dan luka besar di perutnya akibat pukulan dari Boruto. Dalam hati, ia berkata, "Aku terlalu tergesa-gesa. Fokusku hanya pada buah cakra itu. Aku sama sekali tidak memperhitungkan Boruto yang ternyata jauh lebih kuat sekarang. Kalau aku tidak kabur tadi, aku bisa saja mati." Ia meringis menahan sakit, lalu kembali bergumam dalam hati, "Luka ini terlalu besar untuk diregenerasi dengan cepat. Aku butuh konsentrasi tinggi." Sementara itu, adegan berpindah ke Sasuke. Ia sedang berusaha mencari jalan keluar dari tempat terkurungnya. Namun tiba-tiba, langit di atasnya berubah. Segel pengunci dimensi yang tadinya ada, kini menghilang. Sasuke menatap langit dan berkata dalam hati, "Apa yang terjadi di tempat Boruto? Apakah ayah Momoshiki telah dikalahkan?" Melihat kesempatan ini, Sasuke langsung membuka portal dimensi menggunakan Rinnegan-nya dan menuju ke tempat Naruto. Setelah melakukan perjalanan lintas dimensi cukup lama, Sasuke akhirnya tiba di hadapan Naruto yang sedang menatap langit. Naruto berkata, "Segel itu, tiba-tiba saja hilang." Sasuke muncul dan langsung berkata, "Naruto, cepat! Kita harus keluar dari sini sekarang. Waktu kita tidak banyak." Naruto terkejut melihat sahabatnya dan bertanya, "Sasuke? Bagaimana kau bisa ke sini? Apa ini ada hubungannya dengan segel yang menghilang tadi?" Sasuke menjawab, "Ya, benar. Aku rasa Boruto berhasil melukai ayah Momoshiki. Segelnya menghilang karena itu." Ia pun segera mencoba membuka portal kembali, namun belum sempat terbuka, segel pengunci muncul kembali di langit. Sasuke gagal dan kembali terjebak bersama Naruto. Sasuke mendesah dan menatap langit sambil berkata, "Sial, berarti ayah Momoshiki belum mati." Naruto mengangguk, mungkin segel sempat lepas karena dia terluka parah. Tapi sekarang dia sudah mulai pulih. Sasuke berpikir sejenak dan berkata, "Jadi ini kelemahan segelnya. Saat ayah Momoshiki melemah, segel akan menghilang. Tapi kalau dia pulih, segel kembali aktif." Naruto menjawab, "Ya, kita hanya bisa berharap Boruto benar-benar bisa mengalahkannya." Kembali ke tempat Boruto, ia masih memegang dua rasengan Budodama di tangannya dan menatap sekitar, lalu berkata, "Kemana dia pergi? Apa dia kabur?" Obito menjawab, "Aku juga tidak tahu pasti. Tapi sepertinya dia sedang bersembunyi untuk memulihkan dirinya." Tak lama kemudian, Toneri dan Sarada muncul menghampiri mereka. Toneri menatap Obito dengan ekspresi bingung dan berkata, "Obito? Jadi kau keluar dari dimensi Kamui? Pantas saja ayah Momoshiki tiba-tiba menjauh dariku saat kami bertarung. Ternyata dia mendeteksi keberadaanmu. Tapi kemana dia sekarang?" Boruto menjawab, "Dia menyerang paman Obito dan hampir mengambil mata Kamui-nya. Untung saja aku sempat menyerangnya duluan. Kalau tidak, buah cakra itu sudah pasti diambil." Sarada kemudian bertanya, "Sebentar, jadi di mana ayah Momoshiki sekarang?
Apa dia sedang menyusun rencana? Boruto mengangguk, aku sempat melukainya. Tapi saat aku hendak menghabisinya, dia mengecilkan tubuh dan kabur. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Sarada merespons dengan tegas, kita tidak boleh diam saja. Kita harus mencarinya sekarang juga. Setelah itu, mereka semua mulai bergerak untuk melacak ayah Momoshiki. Di sisi lain, ayah Momoshiki terlihat sedang meregenerasi tubuhnya sambil menyembunyikan cakranya agar tak terdeteksi. Dalam hati ia berkata, luka ini sulit disembuhkan. Tapi kalau aku sembunyikan cakraku seperti ini, Boruto tak akan bisa menemukanku. Tapi tetap saja, ini butuh waktu yang lama. Saat sedang memulihkan diri, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu di bahunya. Ia melirik dan melihat sebuah segel formula Hiraisin yang menempel. Ia menatapnya tajam dan berpikir dalam hati, apa ini? Siapa yang meletakkannya? Ayah Momoshiki terus menganalisa segel tersebut, menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin sedang direncanakan oleh pihak musuh. Ayah Momoshiki menatap lengannya dengan penuh tanda tanya, lalu ia berkata dengan suara pelan namun penuh rasa kesal, jadi begitu, pantas saja dia bisa menyerangku secepat itu tanpa bisa kuantisipasi. Rupanya dia menempelkan segel Hiraisin di tubuhku. Anak itu memang cerdik. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Setelah menyadari keberadaan segel itu, ayah Momoshiki segera menghilangkannya dari tubuhnya, agar Boruto tidak bisa lagi melacak atau berpindah tempat langsung ke arahnya. Di tempat lain, Boruto yang sedang fokus mencari keberadaan ayah Momoshiki tiba-tiba menghentikan langkahnya dan bergumam, sebentar, aku akan gunakan segel Hiraisin yang kutanam sebelumnya untuk berteleportasi ke arahnya. Ia pun memusatkan cakranya untuk berpindah, namun sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya tidak berpindah. Ia berkata dengan nada heran, aneh, kenapa aku tidak bisa berteleportasi? Segel itu seharusnya masih ada. Toneri yang berada di dekatnya segera memberi penjelasan, kalau kau tidak bisa menggunakan segel itu, kemungkinan besar ayah Momoshiki sudah menyadarinya dan menghapusnya dari tubuhnya. Boruto terlihat kesal namun tetap tenang. Ia kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berseru dengan lantang, Rikudo Chibaku Tensei. Seketika, tanah di sekitarnya mulai terangkat dan berkumpul di atas, membentuk bola besar. Teknik itu digunakan Boruto untuk menarik ayah Momoshiki masuk ke dalam jebakan gravitasi tersebut. Melihat hal itu, ayah Momoshiki mendesis, ini Chibaku Tensei. Sial. Tubuhnya pun mulai tertarik ke atas dengan cepat. Namun sebelum ia sepenuhnya terseret, ayah Momoshiki meluncurkan puluhan bijdama ke langit. Bijdama itu ikut tertarik ke atas, lalu meledak dan menghancurkan bola Chibaku Tensei Boruto. Puing-puing besar kembali berjatuhan ke tanah. Melihat arah datangnya bijdama itu, Boruto langsung mengarahkan pandangannya. Toneri yang berdiri di sampingnya berkata, itu dari arah sana. Dia pasti ada di sana. Tanpa menunggu lama, Boruto langsung melesat menuju lokasi tersebut dengan kecepatan sangat tinggi, meninggalkan yang lainnya. Sarada yang mencoba mengikutinya hanya bisa tertegun dan berkata, dia terlalu cepat, aku tidak bisa mengejarnya. Sesampainya di tempat ayah Momoshiki, Boruto berdiri dengan tenang sambil berkata dengan nada dingin, kau tidak bisa kabur selamanya. Sekarang, aku sudah siap menghadapi kekuatanmu. Ayah Momoshiki menatap Boruto dengan mata tajam dan menjawab, kau jauh berbeda sekarang. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus berhati-hati jika ingin bertahan. Tak lama, Boruto melancarkan serangan dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu, memaksa ayah Momoshiki menghindar dan terbang menjauh. Ia terlihat masih memegang perutnya karena luka akibat regenerasi yang belum selesai. Dalam hati, Boruto berkata, aku yakin perutnya adalah titik lemahnya sekarang. Regenerasinya belum sempurna. Ini adalah kesempatan terbaik. Tak lama, Toneri dan yang lainnya tiba di tempat Boruto. Mereka berdiri berdampingan. Boruto menoleh dan berkata, kita harus menyelesaikan ini sekarang. Saatnya mengakhiri semuanya. Toneri mengangguk dan menjawab, benar. Kita harus merebut kemenangan hari ini. Ayah Momoshiki mendengar mereka dan membalas dengan lantang, jangan bermimpi. Aku adalah Dewa Otsutsuki tertinggi. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Pertarungan pun semakin sengit. Boruto sudah bersiap untuk menggunakan kekuatan tersembunyi yang selama ini belum pernah ia gunakan. Ia berkata, Eri, waktunya jalankan strateginya. Kali ini aku akan mengeluarkan segalanya. Aku yakin, dia akan mati setelah serangan ini.
Toneri juga tidak mau kalah. Ia memejamkan mata dan berkata, "Baiklah. Aku juga akan menunjukkan kekuatan tersembunyiku." Seketika, ratusan mata Byakugan muncul dan melayang di udara, mengelilingi tubuh Toneri. Sarada yang melihatnya terbelalak dan berkata, "Ini luar biasa, kau memiliki sebanyak ini?" Toneri menjelaskan, "Ini kemampuan yang belum pernah kugunakan sebelumnya. Dengan ratusan Byakugan ini, aku bisa melihat semua arah, 360 derajat tanpa celah. Aku akan tahu kemanapun ayah Momoshiki bergerak." Setelah itu, Toneri mengaktifkan lapisan cakra Tenseigan. Ia berkata dengan tenang namun tegas, "Sekarang saatnya kita kalahkan dia, tak peduli bagaimana caranya." Boruto tersenyum dan menimpali, "Apakah ini waktunya kolaborasi Jan dan Tigan? Aku sudah tak sabar menantinya." Boruto pun mengaktifkan mode Jan, memegang tongkat Rikudo, dan Gudodama mulai mengelilingi punggungnya. Ayah Momoshiki menatap mereka berdua, merasakan tekanan yang besar. Ia berkata dalam hati, "Jan dan Tigan. Jika aku kalah di tangan mereka, itu akan menjadi akhir yang memalukan bagiku. Aku adalah Dewa Otsutsuki, aku tak bisa kalah dari mereka." Dengan tekad untuk bertahan, ayah Momoshiki memaksa dirinya menyerap seluruh cadangan cakra dari dimensi pribadinya. Ia tahu bahwa itu adalah simpanan terakhir. Ia berbisik dalam hatinya, "Ini pertarungan terakhirku. Jika cakra ini habis, maka aku benar-benar akan binasa. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan kalah." Tubuh ayah Momoshiki mulai pulih dengan cepat setelah menyerap cakra terakhirnya. Boruto dan Toneri langsung menyerangnya bersama. Mereka melancarkan kombinasi serangan dari Kinrin Tensei Baku hingga Bijdama bertubi-tubi tanpa henti. Pertarungan mereka begitu cepat dan keras, mengingatkan pada pertempuran Naruto dan Sasuke saat melawan Jigen. Asap pekat memenuhi udara karena ledakan dari serangan mereka. Tak lama kemudian, ayah Momoshiki menempelkan tangannya ke tanah dan memejamkan matanya. Tiba-tiba, puluhan bola tanah muncul dari dalam bumi dan terangkat ke langit. Dari masing-masing bola tersebut, keluar petir Raiton yang meluncur ke arah Boruto dan Toneri. Toneri yang melihatnya segera mengumpulkan cakra Tenseigan di tangannya hingga mendidih. Ia melemparkan energi itu ke udara, menghancurkan serangan Raiton milik ayah Momoshiki. Cahaya biru terang membelah langit diiringi suara gemuruh. Di tempat lain, Mitsuki yang sedang bersama Himawari dan Kashinkoji melihat cahaya di langit. Mitsuki berkata, "Hima, lihat, itu Boruto." Dia benar-benar mendesak ayah Momoshiki dengan kekuatan penuhnya. Ayah Momoshiki yang mulai tertekan mencoba kabur ke sana kemari. Namun upayanya sia-sia, karena Toneri dapat melihatnya dari segala arah berkat ratusan Byakugan yang ia kendalikan. Ayah Momoshiki terbang menjauh dari Boruto dan Toneri sambil bergumam dalam hati, "Mereka sudah terlalu kuat, kalau terus begini aku pasti kalah. Aku harus ambil buah cakra dari Obito, itu satu-satunya harapanku." Ia melesat dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Obito. Melihat itu, Boruto bertanya, "Toneri, kemana dia pergi sekarang?" Toneri langsung menjawab, dia bergerak cepat ke arah Obito. Boruto mengepalkan tangan dan berkata, "Sial, dia mencoba melarikan diri lagi. Dasar pengecut." Tanpa ragu, Boruto langsung melesat mengejar ayah Momoshiki, bertekad untuk mengakhirinya. Sementara itu, ayah Momoshiki yang sudah sampai di lokasi Obito langsung meluncur dengan kecepatan tinggi, menendang bagian leher Obito tanpa memberi waktu baginya untuk bereaksi. Serangan mendadak itu membuat tubuh Obito terpental dan jatuh keras ke tanah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang cukup jelas. Obito mencoba bangkit sambil menahan rasa nyeri di lehernya. Ia berniat melakukan perlawanan, meski tubuhnya belum sepenuhnya siap. Pertarungan kecil pun terjadi antara mereka berdua. Tak lama kemudian, Sarada yang baru saja datang melihat kondisi itu langsung mengaktifkan Mangeki Sharingan miliknya. Ia lalu melesatkan api hitam Amaterasu ke tubuh ayah Momoshiki. Api itu membungkus seluruh tubuh musuh dan tak bisa padam. Melihat kesempatan itu, Sarada cepat-cepat menarik Obito untuk menjauh dari lokasi pertarungan agar lebih aman. Beberapa detik kemudian, Boruto dan Toneri tiba di tempat yang sama. Tanpa ragu, Boruto menambahkan elemen Photon, Rep Es, angin pusaran, untuk memperkuat nyala api hitam yang membakar ayah Momoshiki. Ia lalu menatap Obito dan berkata, "Maafkan aku, Paman Obito, aku terlambat datang dan menyelamatkanmu. Ini sudah terlalu berbahaya di sini. Sebaiknya kau sembunyi saja di dimensi Kamui bersama Sarada, itu lebih aman." Obito yang masih menahan rasa sakit menjawab dengan nada ragu,
Tapi bagaimana denganmu, Boruto? Aku tidak tenang jika harus meninggalkanmu di sini. Rasanya tidak etis jika aku pergi dan membiarkanmu berjuang sendirian menghadapi dia. Boruto tersenyum tipis lalu berkata, "Sudahlah, Paman. Jangan terlalu khawatir. Aku masih punya Toneri di sisiku, dan juga Kaguya yang kini menyatu di tubuh Himawari. Aku tidak kekurangan bantuan. Tapi kalau ayah Momoshiki berhasil mengambil matamu, perjuangan kita selama ini akan sia-sia." Obito akhirnya mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, aku paham. Kalau memang itu yang terbaik, aku akan pergi sekarang." Boruto pun membuat satu bunshin, klon, dan menyuruhnya pergi bersama Obito dan Sarada ke dalam dimensi Kamui. Bunshin itu bertugas sebagai penghubung agar mereka tetap bisa berkomunikasi jika dibutuhkan. Saat mereka akan masuk ke dalam portal, tanpa ada yang tahu, ayah Momoshiki yang sedang terbakar ternyata sengaja menciptakan satu klon tak terlihat. Meskipun ia harus mengorbankan setengah dari cakranya, ia rela melakukannya agar bisa menyusup ke dalam dimensi Kamui tanpa terdeteksi. Ayah Momoshiki yang asli masih terlihat terbakar di hadapan Boruto. Namun dalam hatinya ia berkata dengan yakin, "Aku yakin rencana ini akan berhasil. Aku telah membuat kloningan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Bahkan dengan Jogan pun belum tentu bisa. Dengan ini, aku akan mendapatkan buah cakranya." Di sisi lain, Toneri meluncurkan api biru dari Tenseigan miliknya untuk membakar ayah Momoshiki. Api tersebut langsung bersatu dengan api hitam milik Sarada dan menciptakan pusaran besar yang mengurung tubuh ayah Momoshiki. Melihat itu, Boruto segera mengubah api tersebut menjadi es, menjebak musuh mereka di dalamnya agar tak bisa bergerak. Boruto mengangkat telapak tangannya, menatap ke arah ayah Momoshiki, lalu berkata, "Aku akan mengakhirimu sekarang dengan Tomogoroshi no Haikotsu. Selamat tinggal, Dewa Otsutsuki tertinggi." Teknik itu pun melesat cepat, hendak menghantam tubuh ayah Momoshiki. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenainya, ayah Momoshiki berkata dalam hati dengan nada panik, "Aku harus keluar dari sini secepatnya. Jika aku sampai terkena serangan itu, aku akan mati." Dengan kekuatan penuh, ia melepaskan aura Shinjutsu dan memaksakan tubuhnya untuk menghancurkan es yang membungkusnya. Tekanan cakra yang sangat besar keluar dari tubuhnya, membuat urat-urat di wajahnya tampak jelas. Es tersebut pun hancur, dan ia berhasil membebaskan diri. Ayah Momoshiki lalu terbang cepat ke udara, menghindari serangan Boruto. Boruto tampak sedikit kecewa dan bergumam, padahal tadi aku benar-benar yakin dia tidak akan bisa lolos. Toneri mencoba menenangkan Boruto, lalu berkata, "Tenang saja. Masih banyak kesempatan lain. Kita hanya perlu terus menyerangnya tanpa henti. Itu akan membuat konsentrasinya terganggu." Ayah Momoshiki yang berhasil meloloskan diri lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Kau hampir saja membunuhku, bocah. Tapi aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Serangan seperti tadi tidak akan kuanggap remeh untuk kedua kalinya." Sementara itu, adegan berpindah ke dalam dimensi Kamui. Obito yang sudah sampai di sana menoleh ke Sarada dan berkata, "Akhirnya kita sampai juga. Tempat ini seharusnya aman." Sarada menjawab, "Kau benar. Tapi bagaimana dengan lukamu? Apa lehermu masih terasa sakit?" Obito tersenyum lemah, lalu menjawab, "Jujur saja, tendangan tadi sangat kuat. Leherku hampir patah. Rasanya luar biasa sakit." Bunshin Boruto yang menemani mereka berkata, "Aku yakin luka itu bisa segera sembuh. Tapi ngomong-ngomong, di mana buah cakranya, Paman?" Obito lalu melihat sekeliling dan berkata dengan bingung, "Tunggu sebentar. Kenapa buah cakranya ada di sana? Padahal sebelumnya tidak di situ." Bunshin Boruto lalu bertanya, "Sebelumnya kau menyimpannya di mana?" Obito menjawab, "Aku menaruhnya di atas tembok Kamui. Tapi sekarang buah itu ada di bawah. Ini benar-benar aneh." Ia lalu berjalan mendekat untuk memeriksa buah itu. Namun begitu ia menyentuhnya, tiba-tiba sebuah serangan Tomogoroshi no Haikotsu menancap di tubuhnya. Tubuh Obito langsung mulai berubah menjadi abu. Di balik bayangan, muncul klon ayah Momoshiki yang berkata, "Akhirnya aku berhasil. Buah cakra ini milikku." Bunshin Boruto terkejut dan langsung berkata, "Bagaimana bisa? Kau ikut masuk ke sini?" Kloningan ayah Momoshiki menjawab sambil tersenyum, "Aku adalah klon tak terlihat yang kubuat saat tubuh asliku terbakar api hitam. Aku mengorbankan setengah dari cakraku untuk ini." Sarada yang mendengar semua itu menatap tajam dan berkata, "Tapi kenapa kau tidak memakannya langsung sekarang, jika kau memang ingin buah cakra itu?"
Kloningan ayah Momoshiki menjawab, kau benar-benar bodoh. Yang harus memakannya adalah tubuh asliku. Jika aku, klon, yang memakannya, itu tidak akan berdampak apa-apa. Aku tak punya kekuatan sebesar tubuh asliku. Bunshin Boruto memilih untuk tidak banyak bicara dan langsung menyerang, mencoba mencegah klon tersebut mendekati buah cakra. Ia terus melancarkan serangan agar klon itu semakin menjauh. Sementara itu, Obito yang tubuhnya semakin berubah menjadi abu mulai lemah. Ia memanggil Sarada dengan suara pelan. Sarada yang cemas segera menghampirinya dan mencoba memberikan pertolongan medis. Obito menatapnya dan berkata, Sarada, sepertinya ini akhirku. Aku tidak menyangka akan mati untuk kedua kalinya, dan lagi-lagi karena teknik Tomogoroshi no Haikotsu. Sarada mencoba menahan air matanya lalu berkata, diamlah, jangan banyak bicara. Efek dari teknik itu sangat sulit disembuhkan. Tubuhmu sudah setengah menjadi abu. Cakramu harus kau simpan, jangan menghamburkannya. Obito tersenyum lemah, lalu berkata, aku ingin memberimu hadiah, Sarada. Ambillah kedua Mangeki Sharinganku. Aku ingin kau melanjutkan tekadku. Tolong bantu Boruto, dan jagalah buah cakra itu. Jangan sampai jatuh ke tangan ayah Momoshiki.